Oke, balik lagi di Ngabubut Live episode ke-7. Kemarin nggak ada live karena ada kerjaan, jadi gantinya hari ini jam 1. Tapi nanti ada lagi jam setengah 5 bareng sama Rena. Hari ini kita bakalan ngobrol sama Yongki, freelance photographer. Gue bakal nanya-nanya sih tentang gimana cara memulai freelance, gimana prosesnya. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman yang baru mau belajar buat jadi freelance tuh gimana sih. Oke, kita invite Yongki dulu ya. Yongki mana nih Yongki? Wis, Wis, selamat siang Bapak Yongki. selamat. Ini gue Lu yang lagi putus-putus lagi apa lo nggak yang lagi putus-putus? putus-putus? Suara Lancar kok gue di gua. jelas ya? Oke. Jelas jelas. Apa nih, mau ngomongin apa nih? Iya kan, jadi Ngebubut Live ini sebenarnya pengen apa ya? Pengen tahu cerita dari teman-teman yang udah terjun langsung di lapangan lah. Kayak kemarin ada beberapa teman-teman, ada yang dari agensi, ada yang dari PH. Nah sekarang lu sendiri kan, lu sekarang freelance kan ya? Iya, freelance Freelance foto, fotografer ya? Video editor juga? foto, Enggak. video kalau ada yang nawarin. Palu gada lah ya kita lah ya. Ya pokoknya lu kan freelance fotografer nih. Ya Hmm, sebenarnya pengen tahu gimana sih proses gimana lu merintis sampai akhirnya lu memilih untuk jadi fotografer freelance gitu gue sih. lebih tertarik ngebahas lu nih. Iya, yeah, kan ini kan tentang lu. Gue Kalau pengen ngebahas tahu gue lu ntar gimana. sesi yang lu hostnya, Pak. Oh, gitu. Nggak boleh ya? Boleh dikit dah lah. Oke. Apa dulu dong Gua. pertanyaannya? Pertanyaannya ya itu tadi, lu gimana dari awal merintis sampai akhirnya lu memilih untuk jadi freelance photographer? Awalnya, Journey-nya lah. ya awalnya kan memang menemukan passion. Hmm, Jadi ternyata gue menemukan sesuatu yang gue suka dari mengabadikan sesuatu. hmm. Itu ternyata udah dari lama, udah dari SMA, udah dari kuliah gitu. Cuma memang nggak punya uang buat beli alat kan. Oke. Lalu pas pas kuliah itu jurusan apa tuh? Wah, jauh lah. Pokoknya belok lah ya. Nggak ada Belok hubungannya sama jauh. fotografi. Iya, karena gue agribisnis kan. Oke. Agribisnis tuh sosial ekonomi pertanian Iya, iya. di IPB. Un, di Unpad Oh, Pak. Bandung. Siap, siap. Oke, lanjut. Mm-mm. Jadi memang tidak ada jurusan, mungkin gue ikut-ikutan sih. Bingung gue Awalnya kuliah apa. ikutan. Iya. Oh, kuliahnya. Iya, iya. Mm-mm. Bingung gue kuliahnya mau apa. Jadi eh, masuk ke situ karena temen. Terus karena memang murah kan. Gue juga nggak punya biaya kuliah yang Hmm. mahal. Semesteran gue cuma 1,35 waktu itu. Oke. Bayangin lu. Itu di negeri kan murah. Iya, Jadi benar. terus tempat kerja di kantor, lalu sampai akhirnya menemukan orang-orang yang bisa membawa gue ke industri ini. Itu kerja di kantor apa, Pak? Di gudang garam pernah. Oh, gudang garam.
Heeh. Tapi Bukan akhirnya lu, garam gudang ya. iya, kalau garam gudang berjualan garam. Iya. Tapi kok akhirnya sampai lu kepikiran buat gue cabut aja lah buat jadi fotografer gitu. Ya nggak tahu, nekat aja. Sama sih, gue juga Nekat, nekat sih. nekat aja ya kan. Iya benar-benar. Apa namanya? Pertanyaan apa tadi? Proses lu. Jadi setelah belajar kan ya, belum jadi Hmm. profesional, belajar, lalu ketemulah kelas pagi. Nah, ketemu Hmm. lu kan. Bentar, Jadi sebelum lu masuk kelas pagi, lu belajarnya di mana? belajarnya otodidak aja. Di Oke, YouTube, di ini ke mana-mana. situ. Iya, terus coba-coba dulu, nyoba-nyobain Hmm. foto apa gitu. Udah Nyobain ada ke gear tuh teman-teman. waktu itu. Ada. Udah mulai Dulu, beli-beli lah ya. iya, nggak begitu mahal lah ya. Terus nyoba-nyoba, hmm, terus ke teman yang nggak perlu dibayar lah, istilahnya build portfolio, Oke. gitu, nggak usah dibayar. Lalu masuklah kelas pagi yang membuka link Hmm. juga gitu. Ternyata Benar-benar. kalau menurut gue kelas pagi membuka link, bukan membuka Ilmu. membuka ilmu ya. Ilmunya dapat, cuman memang nggak Nggak gimana ya? sesuai yang lo harapkan gitu. Iya iya sih. Iya. Tapi linknya dan wawasannya gokil. Benar-benar. Gue setuju sih. Link dan wawasannya sih gila sih. Lalu apa lagi ya? Ya sudah, gue masuk ke industri wedding. Industri wedding, Berarti pas lu masuk kelas pagi tuh lu udah jadi freelance fotografer lu. bukan wedding. Masih apa tuh? Gue dulu pernah motoin baby, family gitu, Hmm. kayak gitu-gitu. Baru ketemu dijeblosin ke wedding kan, Iya iya iya. sama Berarti baru start wedding tuh pas 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 udah kelar kelas pagi tuh ya malah. ya pas running Hmm. kelas pagi itu gitu. Iya iya iya. Iya. Oke lanjut. Ternyata linknya membawa gua kemana-mana gitu, Hmm. Hmm. membawa ke vendor-vendor yang lain gitu. Benar benar benar. Mas. Lalu wedding teman ke teman. Lalu gue pernah kerja di studio. Oke, kerja di studio as a Fotografer waktu itu. hmm. Fotografer ya studio. Jadi In-house ya. kenapa? In-house berarti. In-house. Hmm. In-house. Tapi tetap kayak gitu. Gue ngambil job di luar ya boleh. Oh iya iya. Enak lah ya, Gitu. fleksibel. Iya lu kan tahu waktu itu juga lu pernah ke studio. Nah dari situ gue belajar banyak tentang lighting sih. Lu Dari explore situ tuh. memang kalau teori ya lu belajarin teorinya, tapi kalau lu nggak praktekin percuma sih. Nah dari situ gue Benar. explore teori-teori yang gue baca, gue lihat ini dapatnya dari mana, gimana caranya. Hmm. Nah dari situ sih setahunan lah gue di studio, tiap hari mainin lighting, cobain, terus dapat project-project ya. Projectnya lu bakal, nah itu yang gue ini sih, kadang gue pernah dapat project lumayan bagus tapi guanya nggak siap. Oke. Nah itu yang menurut gue keberuntungan tuh di situ tuh. Keberuntungan datang tapi lu nya
kesempatan datang tapi lu nggak siap, ya sama aja. Itu Jadi bukan memang harus keberuntungan namanya. Lu harus siap gitu. Caranya gimana ya? Caranya belajar, explore. Terus apa lagi? latihan ya. Mm-mm. Oke, waktu itu kan lu jadi fotografer di studio tuh. Mm-mm. Terus akhirnya lu kan cabut tuh ya, cabut atau masih? Udah enggak kan? Udah enggak. Sekarang Terus gue lu, uh, editor foto gue. Kalau in-house-nya ya, editor foto. oh tapi lu masih Tapi megang in-house juga, iya, cuma freelance. Fotonya tetap freelance. tetap freelance. Oke, oke, Uh, oke. foto editornya tapi gue di Aspektura wedding, Hmm, di wedding gitu. oke, oke, Terus oke. apa lagi? Lu, lu sekarang berarti kan lagi pandemi gini di rumah aja atau emang ada kerjaan yang masih lu kerjain di luar? Hmm, sedikit lah, paling satu dua. Kalau kayak produk gitu, Kerjaan apa? gue kenapa? Kerjaan apa tuh? Ya kemarin kayak baju, tetap lah baju hijab Hmm, gitu gue kerjain foto. oke. Terus ada baju yang cuma bajunya doang yang mau difotoin, Hmm, kayak gitu. katalog gitu ya. Iya. Nah, dari studio itu banyak kan karena gua ngerjain katalog, jadi banyak job-job katalog yang datang ke gua gitu. Langsung direct gitu lah ya. Iya, bener. Karena portofolio gue juga emang banyak Kepolisian. tentang fashion, lookbook, katalog, gitu-gitu. Oh iya, lu buat buat lu cara lu nawarin ke klien tuh gimana sih, Yong? Maksudnya flow-nya kalau boleh tahu dari lu nyusun Kal foto segala macem gitu. Kalau dulu kan gue diolah ya, maksudnya ada orang yang temen gue yang di studio tuh di marketingin, Hmm. jadi mereka dia yang nawarin gitu. Uh, Kalau sekarang sih gue lagi ngumpulin portofolio, lagi bikin satu bentuk PDF-nya, isinya Hmm. portofolio semua sama ya itu yang di apply ke mereka lah, para pemilik online shop baju-baju kayak Berarti gitu. lu nyusun nyusun PDF dulu, habis itu lu kirim lewat email. Bagaimana? Email iya email, kebanyakan email, DM ataupun kalau WhatsApp kan kebanyakan buat jualan mereka ya. Hmm. Gitu, tapi banyak juga yang tiba-tiba datang aja dari Instagram. Iya, iya, iya. Kayak udah ngelihat, oh nih lu udah fotoin brandnya si ini nih gitu ya. Lihat, Iya, lihat, kadang lihat. tempatnya, oh lu pernah foto di sini nih, gue pengen foto di situ, gitu. Hmm, Kayak gitu. gitu, kayak di kelenteng tuh, kelenteng yang di Glodok, Iya, ya. gue pernah Yang lu fotoin sama di waktu situ, itu ya. ada yang brand yang mau foto di situ juga, gitu. Karena gue Hmm, tahu Medan ya kan, iya, iya, iya. gitu. Tapi itu lu maksudnya untuk apa sih namanya, branding kan pasti kan freelance photographer perlu branding juga kan. Iya, jadi stepnya memang ini sih, stepnya yang awal tuh memang harus lu belajar dulu. Kalau memang lu mau jadi fotografer yang serius, lu belajar caranya gimana. Waktu itu kan Pak E pernah bilang kan, lu ikutin fotografer yang lu suka, lu Hmm. asistenin, dan lu harus tahu dia kayak gimana, masa depan lu ya kayak gitu, gitu. Jadi lu Iya, apply iya. aja jadi asisten, menurut gue. Apply Cara jadi ngecitnya asisten. gitu. Iya benar, apply jadi asisten.
Terus kalau nggak magang, kalau nggak lu jadi anak in-house. Itu stepnya sih. Sebelum Karena akhirnya memutuskan buat freelance. iya bener. Karena eh lu lu siapa gitu, orang nggak tahu kan gitu. Iya, Dan benar-benar. cara lu belajar tuh kayak gitu. Cara lu belajar Cara lu belajar ya dari ngeliatin prosesnya. Proses pemotretan gimana, cara dia handle klien gimana. Nah, itu yang gue pelajarin sih. Sama ini kali ya, bikin apa? Bikin project ya. Iya, bener. Iya, setelah itu kan, setelah lu udah belajar, udah tahu, oh gini, caranya gini, dan tahu apa yang lu suka ya. Iya. Apa yang lu bisa dan apa yang lu suka. Nah, baru tuh. Tapi bener stepnya ya, saran gue kalau emang lu baru, ya jadi asisten. Jangan malu buat jadi asisten gitu loh. Jangan malu ngangkat-ngangkat. Coba maksudnya yang nyeting lampu. Itu kalau itu penting loh. Jadi nyeting lampu, masang background. Suatu saat lu nggak punya asisten, lu ngerjain sendiri. Emang lu bisa? Sampai sekarang masih tuh gue. Iya, makanya. Kalau nggak punya asisten, Ibaratnya kan kayak kayak gitu. ini ya, kayak apa? Kayak orang kalau misalnya dagang di toko butuh modal dulu ya. Iya. Kan kalau kita kan jualan jasa nih, jadi ya modalnya itu harus keluarin jasa kita dulu. Betul. Bakal duit lah ya ibaratnya. Iya. Ya itu bantuin, jangan malu jadi asisten pertama. Terus kalau enggak lu jadi anak in-house. Jadi anak in-house ya, gue yakin gajinya nggak bakal gede lah gitu. Cuma target yang lu capai maunya apa? Mau ilmunya gimana? Lu ambil apa yang lu pelajarin gitu. Setelah itu baru tuh, kan lu udah tahu apa yang lu suka, apa yang lu mau. Lu bikin fake project deh. Fake projectnya dari mana sih? Dari link yang lu pernah dapat lu ngasisten. Pasti kan lu ngasisten tuh kenal tuh, oh ini sih ini ya. Benar, relasi lu di situ kan lu ngebuka tuh relasinya baru, ketemu makeup artist, ketemu stylist, ketemu siapa gitu. Nah, dari situ building dah portofolio. Ajak orang-orang yang selevel sama lu. Misalnya lu baru belajar nih. Ya lu ajak makeup artist yang ya masih lu lihat makeupnya bagus dan masih baru lah gitu. Iya. Dan buat foto yang bagus gitu. Kan modelnya juga nggak mesti yang terkenal kan. Syukur-syukur misalnya dia terkenal gitu, lo ajakin buat bikin portofolio gitu. Fake project itu sih. Iya. Tapi lu sebelumnya pernah jadi asisten nggak sih? Atau emang langsung in-house aja? Sebelumnya asisten wedding pernah. Nah, sampai sekarang juga gue kalau ada yang ngajakin gue asisten, gue ikutin. Gue kan nggak tahu ini ya kalau presentasi wedding. Paling gue taunya di wedding tuh ada runner, ya kan? Kalau asisten wedding ngapain dah? Jagain tas lah. Oh, kayak runner berarti kan? Iya bener. Oh. Alat masih gitu, nyediain alat. Sekarang enggak. Kalau wedding mah enggak. Kalau pemotretan studio gitu kadang kan gue kalau ada yang ngajakin, gue lihat siapa yang ngajakin, terus siapa yang difoto, ya gue ikut gitu. Gue lihat gitu. Maksudnya jangan sih kalau buat kayak gitu. Iya, jangan berhenti belajar aja gitu. Setuju. Maksudnya kayak gitu. Dan ngebuka relasi lu kan. Kayak misalnya sekarang gue tanya sama lu, kalau
yang ngajak lu Davi Linggar motoin Dian Sastro, lu mau nggak? Nggak dibayar. Ya mau lah. Iya itu, karena lu ngelihat, Jadi extra gue iya belajar kan, maksudnya belajar belajar, kan di situ. pengen Lu ngelihat lihat cara dia apa cara moto kerjanya dia kan. gimana. Iya, nah Setuju itu gue. jangan pernah berhenti belajar, karena hanya oh lu nggak dibayar nih, tapi lu lihat siapa, lu bakal dapat ilmu apa gitu. Iya ya, gue setuju. Sampai sekarang kalau ada yang ngajakin, kayak kemarin Aldo Sinarta yang motoin poster gitu, motoin si Vanessa, ya gue juga ikut ngasistenin gitu. Walaupun di sono gue nggak nyeting lampu ya, paling cuma ikut ngarahin gaya gitu. Tapi gue belajar dari situ, cara dia menghandle orang, cara dia proses motonya gimana gitu. Bener. Biar kalau misalnya nanti kita bikin nggak berantakan, tahu flow-nya Betul. ya. Banyak yang gengsi sih, terutama angkatan lu, Lip. Angkatan gue kan, Oh iya, banyak orang tapi yang kayaknya lihat duit kalau dulu. kalau gue lihat dari angkatan kita ya, banyak yang ini, banyak yang udah mulai naik sih. Iya. Maksudnya ada progres perkembangannya lah kalau yang gue lihat. Ada dong, masa iya nggak naik-naik. Tapi ada Ada juga sih aja, yang nggak naik. ada. Ada yang cepet banget, ada yang pelan-pelan. Kan kalau kayak gue pelan-pelan tuh. Gitu gawat. Bapak Yongki cepet banget nih. Wadah. Ini aja sih maksudnya, lu pandai bergaul sama jangan malu jadi asisten, bener. Gue ngikutin orang gitu, nggak pegang kamera, gue liatin aja, gue nggak malu. Kadang kan banyak yang sosokan gitu, ngapain gitu. Iya. Bener. Kalau foto gue paling suka di angkatan kita sama Diki Sansan. Iya, Diki Sansan foto videonya keren sih. Iya, gue suka tuh. Dia pas gue baru masuk kelas pagi, dia udah melalang buana duluan tuh di dunia foto sama video. Ibaratnya pengalaman dia 3 tahun atau 2 tahun lebih di atas gue lah. Keren banget sih emang. Sama ya, mereka dia kan bergaulnya di situ. Benar. Jadi linknya ada gitu. Linknya ada. Terus kalau lu tuh gimana? Seingat gue dulu lu foto. Aduh. Gue ya tetap foto juga, cuman jarang aja sekarang foto, lebih banyak video. Jadi balik nih, gue tanyain nih. Jadi gimana ceritanya jadi videografernya Pamungkas itu gimana? Gue di Pamungkas itu sebagai fotografer, Pak, bukan videografer. Oh gitu. Tapi cuman, banyak bikin video. Iya ya, cuman memang kalau misalnya kebutuhan visualnya lagi butuh video, lagi butuh artwork segala macem, itu gue juga yang ngerjain, palu gak ada lah jatuhnya. Freelance jatuhnya tapi kan. Freelance. Sempet sih gue ditawarin full time, cuman kayak gaji bulanan gitu kan. Cuman kalau misalnya gue nerima itu, gue nggak bisa ngambil job lain. Di mana-mana gitu. Iya, cuma maksudnya bisa, cuman maksudnya waktunya gue harus full fokus di situ kan. Oh gitu, iya. Iya, kayak dari editing segala macam, gue juga yang ngerjain. Nah, kalau gue memang sekarang lagi pengen fokus di produksinya aja, Pak. Jadi buat editing dan segala macam, gue pengen ya ibaratnya berbagi juga lah rezeki ke teman-teman yang di belakang layar, maksudnya yang ini kayak yang editan sama lu apa ada timnya dia?
sama tim gue. Oh gitu. Jadi ya Iya. teman-teman gue juga Pak yang edit. Iya. Nggak Oh nggak itu ngejar ya. bukan pamungkas doang ya, maksudnya kayak Iya. project-project freelance di luar pasti ada lagi lah yang edit, atau kalau misalnya lagi keteteran gue sendiri yang edit gitu. Oh gitu. Hmm, Tapi lu tahu basicnya kan gitu ngedit. bisa bisa. Biasanya juga Iya. gue juga yang bikin apa? Gue yang bikin offline tuh kayak cuttingannya. Nanti ada Hmm. lagi yang ngerjain online dan gradingnya gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi Pak, lu kedepannya tetap pengen jadi freelance photographer atau emang lu sebenarnya ada tujuan lain misalnya, atau lu gue sebenarnya pengen jadi produser atau director gitu misalnya, ada tujuan lain nggak sih, apa memang tetap fotografer? Hmm, pengen jadi fotografer gue. Tetap jadi fotografer ya, emang udah Iya. tujuan gue di Gue sini gitu ya. iya iya. Sebenarnya gue lebih jatuh cinta sama wedding sih sebenarnya. Hmm, Gitu. Lebih suka sama couple session kayak gitu. Cuma apa session? Couple session. iya. Cuma Oh. di tengah gua studio ternyata gue juga suka moto sesuatu konsep yang mood gitu. Hmm. Yang ada effort, lu bikin propertinya, lu ngeset Iya, moodboard. konsep iya. Dan lighting yang bagus gue suka Hmm. gitu. Makanya gue belajar lightingan. Hmm. Kayak sampai sekarang tuh yang paling bagus tuh ya Raja Siregar lah kata gue. Raja Siregar tuh fotografer apa ya? Fashion ya, Oh, fashion. Oke. fashion. Lightingnya bagus banget gitu. Banyak ya banyak lah kalau fotografer bagus banyak sih. Cuma memang harus spesifik sih. Nah gue belum menuju ke spesifik di mana Hmm. gitu. Sama sih, gue juga nggak sendiri seperti itu. Iya. Jadi kalau memang harus punya wadah gitu, kayak Hmm. misalnya lu bikin spesialis apa gitu, kayak lu tuh ngerjain apa sih, event ya kebanyakan ya? Kebanyakan event, apalagi ya? Kalau yang nggak kelihatan tuh gue ngerjain vlog artis. Woi gawat nih. Oh, iya itu harus gue tanyain juga tuh. Enggak. Gimana caranya jadi Itu tuh gue produksi YouTube sebenarnya artis? sebenarnya lumayan boring sebenarnya, cuman ya karena yang maksudnya kalau buat hidup ya aman lah. Hmm. Cuma sebenarnya boring, gue sendiri nggak pengen ngerjain itu sebenarnya. Hmm. Kenapa tuh? Gue lebih suka apa, Kenapa? boring banget ngerjainnya. Oh, kan bisa tim lu yang ngerjain. Iya Editing emang sama orang kan? gue bagi-bagi, cuman emang ya gitu aja lah. Maksudnya nggak passion aja gue di ngerjain itu gitu. Oh, iya. Gue malah lebih suka ngerjain ini video klip, Hmm. terus ngerjain apa yang gue kayak fashion gue juga suka, prewedding yang nggak mainstream gue juga suka, kayak misalnya yang ada konsepnya gitu kan. Hmm. Terus kebanyakan apa? Video klip apa gimana nih? Enggak, video klip gue baru 2 kali, tapi gue seneng aja ngerjainnya. Video Banyak kan klipnya itu ya, digital video. Pamungkas ya? Pamungkas, hari Jumat ada mau tayang juga nih satu video klipnya band Semarang, Nah, Figura Renata.
Gua tahu Figura Renata. Iya, iya. Iya. Dan Nah, kebanyakan event, sama kebanyakan digital event. video. Buat brand-brand kebanyakan. Wih, gawat anaknya komersil banget. Enggak. Gue bukan posisinya, Pak. Digital video doang buat sosmed. Oh, tetap aja komersil kan. Iya sih. Yang masih Ya, buat sosmed. Belum TV. nah mendingan lu punya wadah itu, cuy. Lu building brand buat ke arah situ. Misalnya memang brand lu nih ngerjain event gitu. Ya spesialis event ya. Temen gue ada spesialis event, gokil banget cuy. Kerjaannya tiap minggu tuh nggak putus. Padahal mereka cuma tim intinya cuma berempat, satu manajer, satu marketing, dua shooter mereka itu. Dan sekarang udah jadi PT. Mantep ya. Nah itu Spesialis maksud. event tuh berarti dokumentasi event, Iya, movie nggak gitu-gitu. nggak mati cuy, gila. Dia seminggu bisa 2-3 kali shoot gitu. Maksudnya Mantep. memang iya, lu building brand di situ kalau memang portofolio lu udah banyak. Kayaknya ada kali 5 biji mah yang dari Ada. lu sendiri gitu. Nah, itu Ada. dikumpulin tuh. Dikumpulin Iya. punya brand sendiri. Yang brand itu yang yang buat special event gitu. Iya, emang lagi tujuanku pengen ke situ sih. Cuman emang lagi browsing aja. Gua masih belum percaya diri gitu Wah, buat bikin brand itu. gokil. Belum percaya diri gimana nih? Secara Ya belum pede. kemampuan apa nih? Apa ya? Nggak tahu sih, belum percaya diri aja, gue nggak ngerti. Iya, secara kemampuan apa? Kemampuan sih, insya Allah bisa lah. Maksudnya secara apa ya? Gue masih mencari orang-orang yang maksudnya, oh ini kerjaan ini bisa bener-bener dia handle gitu. Jadi biasanya kan gue kebanyakan one man show kan. Iya, lempar kan pakai Iya, di gue ada editingnya lu beberapa. lempar. Misalnya kayak nggak cuma editing kan, jadi misalnya kayak buat jadi yang bikinin deck, misalnya kayak Astrada gitu, itu masih belum dapat partnernya gue buat brainstorm segala macem. Ada sih, cuman dia masih full time sekarang kerjanya, jadi belum bisa fokus. Jadi lu banyak ngerjain kayak decorner gitu ya, buat brand di sosial media gitu. Enggak, kalau The Corner itu tahu gue dia lebih ke sosmed konten. Ngolah sosmednya Kalau juga. dia ngolah sosmednya juga, tahu gue. Kalau gue Oh. malah nggak ngolah sosmed sama sekali. Gue bener-bener pure visualnya doang. Iya, bagus gitu. Iya sih. Gak Lebih puyang fokus juga. sih. Iya. Nah, coba Oke, aja cuy. Instagram live-nya cuma sejam kan. Dari kemarin lagi ngobrol seru, tiba-tiba putus mulu. gue pas pertama kali live tuh Gue bingung mau kan. cerita. Gue baru tahu. Ada sejam ya? Lah, Ada waktunya. durasi tinggal 20 detik lagi aja. Ini kalau yang gue lihat kayaknya sisa 10 menit lagi kali ya. 10. Iya. 10-an. Iya. Kalau ngebagiin tapi lebih banyak technical video. Technical video tuh gimana? Iya, maksudnya secara teknis lu lebih menguasai video daripada foto. Dua-duanya sih gue, maksudnya secara basic dan kalau misalnya
nih bikin foto kayak gini-gini, gue masih ngerti-ngerti aja. Oh iya, mantep Jadi mantep. kayak gue akhirnya belajar dua-duanya. Tapi survive jadi freelancer video. Ini harusnya gue yang nanya nih, kenapa jadi lo yang nanya ya? Anjing. Survive pak. Kalau kalau nggak survive, gue udah nyari kerja dari kemarin. Oh gokil ya, ya, ya. Coba sekarang gue balik nanya nih, lu survive nggak? Ya lumayan lah, anggot-anggotan. Ya tapi maksudnya buat bulanan ya dapat lah ya, 2 digit lah ya. Iya, gokil ya. Kalau sampai segitu sih gokil nih. Ya maksudnya kan naik turun banget sih, naik turun Iya banget iya kalau iya. jadi freelancer gini gitu. Makanya kalau di wedding, kalau nggak ada yang mengajak gue join sih, gue pasti bikin brand sendiri gitu. Lebih ke karena gue pebisnis sih cuy. Gue pebisnis Tapi lu jadi nggak pengen bikin bisnis apa gitu ya? pengen juga Bikin. gitu. Makanya masa masa kayak gini lagi pandemi ya kan, nggak bisa Hmm. diituin foto, udah semua orang gitu, bukan gua aja kan, semua orang juga freelancer foto pada jual-jualin kamera tuh. Iya. Lu Nah udah terus jual kamera juga belum? banyak. Oh enggak, jangan sampai dong. Aduh, amit-amit tuh. Kan belinya sama lu. Aduh, aduh. Yongki Kamera Shop kan. Gokil, Tapi lu penurunan gokil, banget gokil. nggak sih dari segi penghasilan pas pandemi gini? Oh iyalah, bulan pertama waktu Februari apa ya? Februari? Maret deh. Maret. Iya. Empat event gua cancel. Gokil. Sedih langsung gua. Waduh, udah 10 juta tuh. Aduh, gokil lah. Sedih langsung gua. Itu lagi lari-larinya tuh ya, Januari, Februari, Maret. Iya, gitu. Kalau lanjut terus kan gokil. Lagi Tapi ternyata ngegas-ngegasnya, tahu-tahu corona. iya. Nah, itu yang harus dipikirin sih. Ternyata sama freelance gitu. Iya, iya. Gue juga Terus baru sadar sih. iya, lu gimana? Turun Kemarin jauh. pertengahan Maret, Pamungkas itu ada 8 event. Sampai bulan April, kan mau ngadain apa? Flying Solo Tour Southeast Asia Iya. kan. Heeh. Itu di cancel semua. Pokoknya, wah kacau sih. Gue udah bikinin mood board buat video dokumenternya segala macem. Udah meeting sampai 10 kali lebih mah ada kali itu bolak-balik. Di cancel ya sudah lah. Memang belum rezeki. Iya. Kayak pas ini aja nih, apa? Pas lagi pandemi gini, kalau ngubek-ngubek portofolio lama aja gitu, yang belum sempet gue edit lagi gitu. Iya, iya. Banyak ngubek-ngubek aja sih, maksudnya kayak gini kan mulai berpikir kreatif lagi gitu, sharing. Gue malah jadi ini yang pikiran kemarin pas awal-awal pandemi, gue kenapa nggak dari dulu mulai. Lo tahu Shutterstock nggak? Tahu kan? Tahu. Iya, ada Getty Image. Kan itu kan website kayak jual foto gitu tuh. Iya. Nah, gue baru kepikiran kayak anjing, gue dari dulu mana aja, kenapa nggak gue harusnya Jual punya ya. penghasilan online di saat pandemi gini ya nggak? Iya benar-benar. Kayak misalnya YouTube penting sih ternyata kan. Gue baru kepikiran pas gara-gara corona ini. Dari dulu gue kenapa nggak ada penghasilan online? Iya benar. YouTube dolar lagi.
Mm-mm. Gue pengen bikin Setelah YouTube juga sih. iya. Maksudnya pengen Lu kan bikin lagi, konten aja. lu baru mulai, nggak baru mulai sih. Lu lagi bikin ini kan, konten-konten di Instagram tuh, edukasi segala macem, Iya, benar. lagi nge-branding juga. Iya, benar. Ini aja maksudnya ngebagiin dasar-dasar dulu, apa Betul, betul. lama-lama tentang konsep gitu. Hmm. Karena Ini sebenarnya part part of ini nih, live ini. apa tuh? Iya kan gua upload juga di YouTube. Apanya? Ini live-nya. Oh Ntar, gitu. Gue pengen iya jadi bikin emang konten di YouTube, pengen hire lu, cuma lu mahal. anjing. Kagak lah, gua. Lu bikin sendiri aja, jago juga. Iya, Gua iya. apa? Emang rencananya kan live ini kan target audiensnya ya buat mereka yang baru mulai, mereka yang lagi sekolah, kuliah, pengen tahu Hmm. industri kreatif kan. Dan Market lu ternyata emang gitu memang ya? banyak. Apa? Market lu emang anak-anak baru mulai gitu, SMA gitu? Atau anak kuliah? Target target gue lagi pensi itu Pak. Oh, di YouTube ada ininya, apa, antusiasnya ada? Kebetulan belum terlihat responnya memang dia. Oh, Tapi di Instagram gue pernah beberapa kali dapat DM, mm-mm. dapat pokoknya banyak sih yang masih kuliah kayak buat jadi narasumber skripsi. Anjing kata gue jadi narasumber skripsi, gila kali lu ya. Siapa gue? Terus kayak lu tahu gue dari mana? Gue aja nggak pernah, maksudnya Narasumber ngomongin apa ya? foto apa gitu kemarin. Ada yang buku foto, kata gue aja nggak punya buku foto. Gue makanya kayak siapa gue? Ini orang-orang tahu dari mana sih? Kadang-kadang gue bingung. Terus akhirnya kayak ya udahlah nih gue coba deh bikin sesuatu yang ini marketnya udah ada nih, cuman kan konten buat mereka malah gue nggak bikin gitu, Hmm, malah gue bikin iya. parodi. Nggak itu Tapi gabut pecah aja sih. kan? Pecah tapi Iya sih, lumayan gokil. lah naik naik followers kan. Memang gokil sih yang kayak gitu-gitu tuh, engagementnya bagus. Memang yang Iya benar. receh-receh. Gue kayak bikin kemarin tuh, bikin yang kalimat-kalimat yang sering diucapkan ke fotografer. Itu gokil sih. Banyak ya Ternyata yang repost. iya, banyak yang repost karena relate sama mereka gitu. Benar. Nah, celahnya tuh sebenarnya kan udah kebaca, ini apa ya, pengguna-pengguna Instagram pada umumnya gitu. Tinggal lu mau arahin kemana. Benar-benar. Oke tuh Lip, kayak gitu-gitu. Iya kan, lu kayaknya The, sama kayak gue dah the next brandingannya. flux, the next flux cup lu. Gue males ngedabingnya Pak, sumpah dah. Ulang-ulang susah beneran. Oh, iya bikin kayak gitu aja gokil ya. Terus Sampai mikirin puluhan ribu jalan ya. ceritanya lah, dipresetin. Sampai puluhan ribu ya. Yang viral tuh 100.000. Gokil. 100 ribuan. Gitu, kayak gitu. Oke nih, kita 3 menit lagi kelar. 2 menit malah nih. Pertanyaan terakhir nih buat lo nih. Heeh. Tadi kan sebenarnya lo udah ngasih tahu juga sih tips and trick buat yang baru mulai. Cuman Mm-mm. gue pengen lebih tahu apa ya. Lu harus 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 kayak gimana gitu buat harus kayak gimana biar lu bisa jadi freelance photographer juga, tips and trick yang baru buat yang baru mulai. Tips and triknya ya, ya pertama belajar technical, basic. Kalau menurut gue banyak fotografer yang yang bagus gitu, Hmm. tapi belum tentu basicnya paham. Kalau menurut gue basic dulu sih, basic itu penting. Tentang basic apapun, basic kamera, cara penggunaannya, technical gitu, basic lu pelajarin basic banget lah. Setelah itu ya
tadi gue bilang kalau nggak lu in-house magang ya jadi asisten. Terus ini sih perbanyak referensi. Selera tuh sulit banget cuy. Kalau teknikal bisa Iya, dipelajarin, tahun-tahun kalau ya. selera tuh susah. Bertahun-tahun tuh selera. Iya, makanya referensi lu tuh harus bagus gitu. Kecuali lu anak orang kaya. Tiap hari, tiap hari lu ngeliatin Balenciaga, Gucci, kayak gitu-gitu, sepatu mahal, terus jalan-jalannya ke luar negeri, visualnya bagus. Kecuali ya, kalau lu bukan orang Iya, itu kaya, udah pasti diperlihatkan visual-visual terus yang bagus kan. iya karena dia dari kecil visualnya udah bagus gitu, rumahnya Iya, bagus setuju gue. gitu. Kalau lu nggak dari orang kaya, ya perbanyak referensi lu, lihat-lihat foto yang bagus, jangan ngeliatin gosip. Anjing. Iya, maksudnya yang negatif-negatif tuh kurangin lah. Perlihat Iya, iya, iya. foto-foto bagus gitu. Penting sama attitude yang terakhir. Betul. Bener, attitude yang Kepada utama. siapapun itu. Iya, jangan tuti, tukang tipu. Tukang tipu tuh gimana nih? Ini nyindir siapa nih? Ya pokoknya jadi lu apa adanya lah, nggak usah jadi kayak kalau lu emang nggak bisa ya nggak bisa gitu, belajar sama orang yang bisa. Kalau emang lu bisa ya ajarin orang yang nggak bisa. Jangan Bener. lu bolak-balik tuh. Kalau lu nggak bisa, lu sosokan bisa, sosokan punya gitu. Jangan kayak gitu. Jadi Iya. lu apa adanya aja, ya nggak. Dan terus belajar, gitu coy. Tapi, Yang oh iya satu lagi deh, gue penasaran. Kan ada fotografer yang bisa foto, bisa ngedit juga. iya, Tapi ada juga fotografer yang kalau bisa foto nggak bisa ngedit. Menurut lo, fotografer yang misalnya bisa foto tapi nggak bisa ngedit, lebih baik dia belajar ngedit atau dia mencari partner buat yang ngedit? itu udah berapa menit tuh? Berapa menit lagi? Udah sih katanya, ntar gue tahu. Pokoknya intinya kalau lu fotografer tapi nggak bisa ngedit, ya lu belajar ngedit lah. Udah itu Minimal tahu paling basic. penting. Iya, lu menurut gua ya, lu harus bisa ngedit. Karena ketika nanti lu membuat foto, lu tahu itu mau dibawa kemana arahnya. Secara teknikal lu tahu, oh nih foto nggak bisa nih diedit kayak gini nih. Oh ini bisa nih diedit kayak gini, gitu. Sekarang gue tanya sama lu, kalau lu ngambil angle gendut tapi lu nggak tahu cara liquify, Iya, bener. ya kan? Selesai. Pas lu, iya. Intinya itu sih. Makanya belajarlah ngedit. Basicnya dulu aja gitu. Yang penting lu tahu, oh ini bisa dituin, bisa diiniin, mau dibawa kemana arahnya gitu. Jangan. Jadi kalaupun mau nyari orang buat nge-retouch, lu tahu basicnya gitu ya. Betul. Kayak lightingnya kayak gimana sih yang enak di editnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan nyusahin editor juga. Iya. Tadi lu mau ngomong apaan sebelum ini? Gue lupa. Apa ya? Udah kayaknya. Udah ya? Udah aman. Oke. Thank you. Yong buat waktunya. Thank you banget. Pokoknya lah, semoga kita bisa survive di pandemi ini. Iya, betul. Jangan sampai jual kamera ya. Iya, lensa lah, paling enggak. Sama aja. Ya udah, oke. Thank you, Pak ya. Thank you, Lip. Ya, siap. Yo. Yuk.